wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan guru sekalian yang ada di SDN 2 Keresek untuk waktunya dalam acara webinar dalam aksi nyata pengibasan dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, para Bapak Ibu sekalian, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah pembiasaan positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Untuk agenda seminar hari ini adalah yang pertama pembukaan, kedua mengetahui capaian khusus, ketiga pemahaman inti, keempat eksplorasi konsep, dan terakhir adalah refleksi. Pada capaian khusus modul 1.4 ini diharapkan kita dapat mendemonstrasikan mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga diskusi. Serta diharapkan kita bersikap refleksi dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini ada sebuah pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Sebelum kita menggali tentang budaya positif seluasnya. Jadi di sini menurut Bapak Ibu, yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin seperti contoh dengan reward segala macam, apakah dapat meningkatkan potensi belajar anak? Dapat. Pada webinar kali ini saya akan membahas topik dalam eksplorasi konsep ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, tentang keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan keenam, restitusi segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini ada perubahan paradigma. Nah, saya akan memberikan secara kertas. Nah, Ibu, Bapak, coba tolong pikirkan satu benda, apapun itu, yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Lalu benda tersebut setelah dituliskan dikepalkan di tangan, dan teman yang satu, Ibu berdua misalkan yang A dan B, yang satu mencoba menarik, mencoba membuka dari telapak tangan kita dengan bujukan, dengan rayuan, dengan hati, atau dengan berbentuk ancaman, boleh. Apakah telapak tangan Ibu akan terbuka dengan Ibu mempunyai sesuatu di tangan Ibu itu yang benar-benar berharga? Contoh misalkan intan, berlian, atau rumah, apapun yang menurut Bapak Ibu itu berharga untuk diri Bapak Ibu. Saya akan bagikan dulu kertasnya. Sudah Bapak Ibu sudah menuliskan apa yang Bapak Ibu anggap benda berharga? Nah, coba temannya selalu, apakah dengan dibujuk, dirayu oleh temannya, apakah Bapak Ibu akan membuka kepala Bapak Ibu? Kira-kira akan membuka atau tidak? Sedangkan itu adalah segala benda yang menurut Bapak Ibu itu sangat-sangat berharga. Kira-kira kalau dibujuk orang lain untuk membuka kepala tangan kita, apakah kita akan mau membukanya? Tergantung. Iya, tergantung kebetulan.
diri kita sendiri. Baik, lanjutkan. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita sebenarnya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi, teori kontrol yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu itu harus berdasarkan kesadaran atas diri kita sendiri, walaupun itu murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Untuk ilusi pada membuat orang merasa bersalah. Ilusi yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Tetapi itu perlu diingat, walaupun kita dibujuk, dihakimi, bahkan mungkin diancam, sesuatu yang ada pada diri kita tidak mungkin bisa dikontrol oleh orang lain. Tetapi yang mengontrol adalah justru pada diri kita sendiri. Dan yang ketiga dan keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini banyak dipercaya bahwa orang dewasa itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal yang menurut mereka yang harus orang dewasa itu harus menurut mereka itu harus dilakukan oleh murid tersebut. Jadi memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Di sini terlihat sekali perbedaannya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Menurut stimulus respon, kebutuhan kita itu sama. Padahal secara teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Kedua adalah menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal secara teori kontrol, bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Secara teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang makna disiplin. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhanmu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kebanyakan Bapak Ibu yang saya alami, biasanya kita membuat suatu disiplin itu menjadi sebuah kepatuhan kepada anak, sehingga mungkin mereka akan merasa ketidaknyamanan. Itu yang sering terjadi untuk sekarang ini. Padahal sebenarnya maknanya adalah untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai
setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kristis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Untuk nilai-nilai kebajikan yang universal begitu sangat banyak. Ini contoh yang lain. Menurut IBO Primary Youth Program, sikap murid itu harus 1. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nilai kebajikan yang lain adalah bisa dilihat contohnya ada 9 pilar karakter. Yaitu nilai kebajikan yang harus ada pada diri murid kita adalah cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah atau diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Sekarang melihat pada pembelajaran kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi pada ilmu manusia ada yang datangnya dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Apa itu motivasi internal dan eksternal? Baik, kita yang pertama, motivasi eksternal biasanya motivasi yang ada pada diri manusia itu, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang akan melakukan apa yang kita perintahkan karena motivasinya dari eksternal atau dari luar. Dia itu mau melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan itu biasanya sering terjadi pada murid-murid kita. Jadi karena ketakutan untuk hukuman, jadi dia baru mau melakukan, bukan dari motivasi internal. Motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi dengan pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka akan melakukan apa yang kita perintahkan atau kita suruh, tetapi hanya untuk mendapatkan imbalan dari kita atau mendapatkan penghargaan atau rewards dari kita. Dan motivasi yang kedua adalah motivasi internal. Itu biasanya datang dari kesadaran diri, dari dalam diri kita. Tujuannya adalah tentang disiplin positif, yaitu dengan dia merasa untuk menghargai dirinya sendiri. Dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini adalah motivasi internal yang ada dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya adalah berbicara tentang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi mereka itu adalah apa sih yang sesungguhnya? Itu hanya bukan atas dasar perintah dari orang lain, tetapi harus atas berdasarkan kesadaran dari dirinya sendiri. Baik, selanjutnya adalah tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga
juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan belajar tentang apa itu hukuman, apa itu penghargaan, dan apa itu restitusi, serta nanti ada konsekuensi. Kita akan membahas perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini terlihat perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman terdapat identitas yang sangat gagal, tapi secara tidak sadari kita sebenarnya kadang-kadang di kelas itu melakukan hukuman. Maka kita sadari bahwa ternyata hukuman itu akan berakibat pada negatif terhadap diri Anda. Di sini konsekuensi akan berdampak netral dan pada restitusi akan berdampak positif. Kita akan bahas untuk hukuman. Hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dan biasanya hukuman juga datangnya tanpa ada kesepakatan. Jadi datang secara tiba-tiba dari guru kepada murid, tanpa ada kesepakatan antara murid dengan guru. Pada konsekuensi biasanya sesuatu itu harus terjadi. Dan pada restitusi perbedaannya adalah restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya di dalam hukuman membuat anak itu merasa akan tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin akan mengakibatkan trauma atau ingatan yang mungkin sampai mereka dewasa atau besar itu akan selalu mengingatnya terhadap hukuman-hukuman mungkin yang sudah kita lakukan selama proses pembelajaran. Sedangkan pada konsekuensi anak tidak nyaman tapi untuk jangka waktu pendek, karena mereka murid dengan guru sudah melakukan kesepakatan dulu sebelum, bukan berupa hukuman tapi berupa konsekuensi. Dan pada restitusi biasanya menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi restitusi adalah suatu proses dalam rangka menguatkan karakter anak, lebih menguatkan. Jadi bukan berupa hukuman, tapi lebih menguatkan. Pada hukuman korban mendapatkan keadilan, karena kita pasti akan melakukan suatu tindakan atau menghakimi seseorang yang sudah berbuat misalkan tidak adil terhadap korban. Tapi korban mungkin merasa sudah diadil, sudah mendapat keadilan dan kita sudah melakukan hukuman terhadap seseorang yang lain. Tapi pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan pada restitusi korban mendapatkan ganti. Pada hukuman murid atau anak akan tersakiti dengan hukuman tersebut. Tetapi pada konsekuensi murid atau anak akan dibuat tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman juga akan berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Tapi pada konsekuensi membuat penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Di sini jadi terlihat ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu biasanya mendadak dan tiba-tiba tanpa anak-anak ketahui atau tanpa murid itu dilibatkan, dan biasanya hukuman itu bersifat satu arah. Sedangkan kalau pada konsekuensi mereka dilibatkan dulu. Jadi ada kesepakatan antara guru dengan murid. Sekarang baik, kita lanjutkan pada di sini perbedaan hukuman yang sesungguhnya dengan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tadi sudah disebutkan, konsekuensi sesuatu yang terjadi. Dari hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya mereka karena ketakutan mendapatkan hukuman biasanya lebih banyak berbohong. Sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman juga anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, karena kita sudah memperlakukan mereka mungkin semena-mena atau tidak sesuai dengan kesepakatan dengan mereka. Sedangkan pada konsekuensi adalah kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk jangka waktu sementara atau jangka waktu pendek.
Baik, mari kita ada sekarang ada beberapa contoh tindakan dulu. Kita akan cari tahu apakah ini hukuman atau apakah ini konsekuensi. Setelah kita mengetahui perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena telah sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukumankah atau konsekuensi? Mencatat 100 kalimat di dalam buku kalimat karena tidak akan terlambat. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Ingat, kalau hukuman itu yang terlalu menyakitkan, terus itu pun terjadi secara tiba-tiba tanpa ada kesepakatan antara murid dan guru. Sedangkan konsekuensi itu ada kesepakatan dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena telah datang dan tertinggal pelajaran. Ya, jadi sudah jelas ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita kalau di dalam pembelajaran kan sudah memberikan reward atau penghargaan terhadap murid. Ternyata ini ada pengaruhnya. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nah, biasanya penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu dan pendek. Jadi orang itu biasanya akan ketergantungan. Dia akan melakukan apa yang kita perintah atau kita suruh, tetapi dia akan bergantung kepada penghargaan yang akan kita berikan. Jadi dia mau melakukan tapi harus mendapatkan penghargaan atau pujian atau reward. Yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Di sini suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Hanya disebut penghargaan tidak efektif. Ketiga, penghargaan merusak hubungan. Di satu sisi, contoh kita memberikan penghargaan kepada salah seorang murid kita. Nah, untuk murid yang lain, di sini akan mungkin ada merasa iri. Kenapa orang itu tersebut mendapatkan sedangkan saya tidak? Akhirnya penghargaan di sini akan merusak hubungan. Keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang-kala kita memberikan penghargaan, murid itu jadi bukan memikirkan betul atau salahnya pekerjaannya, tetapi terburu-buru melakukan hanya karena untuk mendapatkan penghargaan. Jadi bukan ketepatan yang mereka kejar, ya, yang ingin mereka capai, tapi mereka hanya menginginkan penghargaannya saja. Kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Hampir sama. Jadi kualitasnya mereka tidak pikirkan, tapi yang penting penghargaannya ada. Jadi kualitasnya itu biasanya lebih rendah. Karena penghargaan mematikan kreativitas. Sama. Ketujuh, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum yaitu mereka dengan misalkan sistem ranking. Kita memberikan ranking kepada anak kita, ranking 1, 2, 3. Secara tidak sadar itu adalah merupakan penghargaan yang menghukum. Karena di sisi satu lain, mungkin anak-anak kita yang tidak mendapatkan ranking akan merasa terhukum dengan dia melihat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan ranking. Kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri intrinsik. Karena mereka tujuan utamanya adalah penghargaan itu. Jadi hanya motivasinya mereka kerja itu motivasi intrinsik yang dari luar.
Selanjutnya adalah tentang ciri-ciri restitusi. Restitusi adalah satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dengan restitusi, Bapak Ibu, kita sudah menguatkan karakter anak dengan membuat mereka meyakini nilai-nilai kebajikan yang harus mereka miliki, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Materi ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Perbedaan peraturan dengan keyakinan, karena keyakinan itu sesuatu yang diyakini secara bersama-sama dan menyatukan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas. Nilai kebajikannya seperti yang kita sebutkan, yang tadi saya sebutkan, seperti profil pelajaran Pancasila, yang tadi IBM itu dan sebagainya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi artinya di sini terlihat bahwa keyakinan kelas adalah sesuatu yang harus diyakini dan menjadi penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan yang ada di dalam kelas. Dan itu nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap murid. Baik, coba keyakinan kelas tadi masih diingat bahwa adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki yang menjadi kekuatan atau suatu karakter anak. Bapak Ibu, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Tadi keyakinan kelas banyak, ada toleransi, ada keselamatan, mungkin ada keamanan, ada kesehatan. Dilarang mengganggu orang lain. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Ya, keyakinan kelasnya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki. Suatu peraturan, ini peraturannya, dilarang mengganggu orang lain. Contoh itu suatu peraturan. Keyakinan kelas apa yang harus kita dapat dari anak tersebut? Nah, ini contohnya menghormati orang lain. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah jawab bisa, berkomitmen bisa, menghormati juga orang lain bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Contohnya apa? Keyakinan kelasnya. Keselamatan, menghormati orang lain juga bisa. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang harus dimilikinya apa? Kesehatan dan kesehatan diri sendiri boleh. Pergantian atau menunggu giliran atau istilahnya antri, ya seperti boleh, ya. Terus gunakan masker, kesehatan, keselamatan diri sendiri. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu keyakinan kelas yang sudah saya buat untuk di kelas 1. Kebetulan saya mengajar di kelas 1. Ini adalah contohnya. Yaitu contoh saya bacakan satu. Setiap anggota kelas perlu belajar setiap waktu. Setiap anggota kelas perlu saling tolong-menolong. Setiap anggota kelas perlu bergotong royong, membersihkan kelas. Setiap anggota kelas perlu
mengembalikan barang ke tempat semula. Ini adalah contoh implementasi yang sudah saya buat. Baik. Materi keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang perlu diketahui, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kesenangan. Kelima adalah kebebasan. Dan ternyata tanpa kita sadari, kadang kita anak-anak yang melakukan pelanggaran di sekolah, kita tidak sadari bahwa mereka itu memerlukan suatu kebutuhan yang kita tidak tahu apa sih. Nah, kita adalah sebagai guru di sini adalah kita harus menganalisis kebutuhan apa sih yang mereka perlukan. Apakah kebutuhan kasih sayang, kesenangan, penguasaan atau kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup adalah yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Biasanya kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, di mana biasanya meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya kebutuhan fisiologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk menerima kasih sayang juga merupakan suatu kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan serta memiliki rasa harga diri. Ini adalah penguasaan. Kebutuhan dasar manusia keempat adalah kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima adalah kebebasan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, merasa anak dia bermain, tertawa, dan ini adalah membayangkan hidup dengan penuh kenikmatan atau penuh dengan kegembiraan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Di sini Bapak Ibu ada pernyataan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi adalah contohnya kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi kebutuhan dasar anak yang harus terpenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Coba, sekarang aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar apa? Tadi kebutuhan dasarnya ada 5. Kebutuhan kesenangan, kebebasan, penguasaan, kebutuhan terakhir, ya kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di dalam kelas. Kebutuhan dasarnya apa? Penguasaan. Jadi kalau kesenangan mah itu anak tuh butuhnya tuh mencari kesenangan. Jadi dia harus bergembira. Kalau misalkan kasih sayang dia harus perhatian. Kalau untuk kebutuhan pengakuan itu adalah pengakuan atas kemampuan. Nah ini di sini harus menunjukkan kemampuannya dia di depan kelas. Jadi di sini adalah penguasaan. Kebutuhan yang harus terpenuhi. Pembelajaran kelima adalah tentang restitusi 5 posisi kontrol. Ternyata Bapak Ibu, kita itu ada 5 posisi kontrol. Apakah kita guru sebagai posisi kontrol hukum, atau membuat orang merasa bersalah,
posisi kita sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Contoh yang penghukum. Identitasnya biasanya untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah adalah identitas gagal atau kontrol dari luar. Sini biasanya untuk menghindari hukuman. Contoh guru berbuat menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Dan guru berkata biasanya, perkataannya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu biasa sih, kadang tidak kita sadari juga, kadang kita mungkin pernah melakukannya. Hasilnya bagaimana? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan mungkin dia akan berbuat bohong untuk menghindari dari hukuman. Untuk membuat orang merasa bersalah, biasanya guru berceramah dan mengatakan, seharusnya sih kamu, misalkan apa, ibu sih kecewa sama kamu, itu kata-kata. Biasanya guru berkata begini, kamu seharusnya, kamu kan sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi anak merasa bersalah. Nah, di sini posisi yang identitas berhasil atau sukses biasanya untuk sebagai posisi kontrol teman dan pemantau, biasanya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Contoh di teman, biasanya guru berbuat apa? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata biasanya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Nah, itu biasanya bantu ibu lah. Nah, itu biasanya posisi kontrol kita sebagai teman. Dan hasilnya adalah anak akan ketergantungan. Posisi kontrol yang lain adalah pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Perkataannya biasanya, apa sih peraturannya? Hasilnya adalah anak menyesuaikan diri bila diawasi, sehingga mereka akan melakukan untuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dan posisi kontrol yang dianggap berhasil atau sukses terhadap kontrol diri adalah posisi kontrol manajer, di mana guru berbuat adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang bisa kamu yakini, apa yang bisa kamu kerjakan, atau solusi apa sih yang untuk memperbaiki masalah ini. Itu adalah posisi kontrol manajer. Biasanya menghasilkan anak menjadi kuat pribadinya. Nah, contoh pernyataan-pernyataannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, biasanya pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau untuk penghukum, biasanya pernyataannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Dan sebagai pemantau biasanya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang karena dia mendapatkan imbalan. Kalau sebagai manajer, biasanya pernyataannya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan sebagai posisi kontrol terakhir penghukum, biasanya pernyataannya adalah, kamu selalu paling terakhir. Atau kita, wah kamu lama banget ya, atau lama sekali mengerjakan tugas ini. Ada resipisan. Biasanya itu adalah sebagai posisi penghukum. Dan tanpa kita sadari, posisi-posisi kontrol ini, kita sering melakukannya. Baik, saya akan memberikan contoh video untuk sebagai posisi kontrol yang tadi sudah dijelaskan. Mari kita simak. Ini adalah posisi sebagai teman. Nanti akan kita lihat perbedaannya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Contoh posisi sebagai penghubung. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi kontrol sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi kontrol sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, itu adalah contoh-contoh dalam posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Jadi tadi ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, dan pemantau. Di sini dilihat ya Bu, Wah, untuk perbedaannya, penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal, seperti tadi contohnya. Biasanya memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid untuk mau melakukan apa yang kita perintahkan. Pembuat merasa bersalah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalau posisi sebagai teman tadi, yaitu posisi ini tidak akan menyakiti murid, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Jadi terjadi, kalau positif berarti adanya hubungan baik ya yang terjalin antara guru dengan murid. Dan posisi yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Berarti memantau itu berarti mengawasi. Jadi kita guru bertanggung jawab untuk mengawasi atas perilaku orang-orang yang kita awasi atau mengawasi perilaku murid-murid kita. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, di mana posisi ini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Jadi menurut Bapak Ibu, nih kira-kira posisi kontrol mana sih yang harus kita lakukan? Posisi penghukum kah? Posisi pembuat rasa bersalah? Pemantau atau manajer? Manajer. Ya, di sini akan terlihat kita akan membuat anak itu untuk mempertanggungjawabkan dan mencari solusi atas permasalahan mereka sendiri. Itu ya. Selanjutnya adalah pembelajaran yang terakhir kita adalah tentang segitiga restitusi. Tadi posisi 5 kontrol juga sama restitusi. Sekarang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini sebelum kita melakukan segitiga restitusi, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita membuat restitusi terhadap murid kita. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah validasi kebutuhan, dan langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh penyatannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu biasanya pernyataan-pernyataan yang akan kita sampaikan kepada murid-murid kita. Validasi langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Teori kontrolnya adalah pasti semua perilaku anak akan memiliki alasan tersendiri kenapa mereka melakukan itu. Setiap pelanggaran yang mereka lakukan pasti mempunyai alasannya. Pada validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, biasanya pernyataannya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada mereka, kepada murid kita. Dengan teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Biasanya di sini kita menanyakan nilai-nilai kebajikan apa sih yang sudah kita sepakati. Dan kita juga menanyakan kepada mereka atau kepada murid kita, kamu ini seperti orang mau seperti apa sih yang mereka inginkan? Apa sih yang mereka harapkan? Itu mungkin langkah-langkah dalam kita membuat restitusi, sebelum kita membuat restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, yaitu mengubah tujuannya di sini
dalam menstabilkan identitas adalah membuat atau mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu adalah tujuannya. Pada validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kita tahu kebutuhan apa sih yang mereka perlukan di dalam validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini menghubungkan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi nilai-nilai yang mereka inginkan. Jadi nilai kebajikan apa sih yang mereka percaya sehingga menjadi nilai kebajikan yang mereka inginkan. Itu adalah untuk memulai langkah restitusi. Sini adalah terakhir adalah kesimpulan dari keseluruhan teori kita. Di mana disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kesimpulan dari materi kita hari ini, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di mana di sini memaknai bahwa makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kedua adalah semua perilaku pasti memiliki tujuan. Walaupun menurut teori motivasi ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang tadi intrinsik untuk mencari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi ekstrinsik. Dan motivasi intrinsik adalah untuk menghargai diri sendiri sehingga setiap anak memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal, sehingga dan dengan kita membuat keyakinan kelas untuk menciptakan atau menggali nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh anak. Teori yang ketiga adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini yang tadi disebutkan adalah ada 5 posisi kontrol, 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 memantau, 5 manajer. Dengan melakukan 3 langkah restitusi melalui segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi kebutuhan, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kesimpulan terakhir adalah bahwa kebutuhan atau realitas kita akan berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dengan memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi, yang pertama adalah kekuasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan kebutuhan hidup. Bapak Ibu Guru, saya ada contoh dalam melakukan segitiga restitusi di kelas saya, yaitu pada saat terjadi anak ini melakukan kesalahan, yaitu datang terlambat dan dia tidak mengerjakan tugas. Contoh restitusi yang bisa lakukan. Saya tahu nggak kenapa Ibu panggil Fahira ke ruangan Ibu sekarang? Tahu Bu, Fahira lupa mengerjakan tugas dan terlambat ke sekolah Bu. Ya, hari ini ada 2 kesalahan Fahira, yaitu yang pertama datangnya terlambat ke sekolah, yang kedua tadi tugasnya tidak dikerjakan. Sekarang Ibu pengen tahu kenapa sih alasannya Fahira sampai tidak mengerjakan tugas, juga terlambat datang ke sekolah. Fahira tidur terlalu malam Bu dan lupa mengerjakan tugas. Oh, jadi gara-gara Fahira tidurnya kemalaman. Akhirnya tadi bangunnya kesiangan itu ya. Jadi gara-gara kita tidurnya terlalu malam, akhirnya bangunnya susah, jadi kesiangan. Baik, sekarang Ibu tidak akan mencari kenapa kesalahan Fahira apa ya. Yang penting Fahira sudah tahu kesalahannya apa. Sekarang Ibu mau tanya, Fahira masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih Bu. Apa? 1, disiplin tepat waktu Bu. 2, bertanggung jawab terhadap tugas. Ya, keyakinan kelas kita adalah disiplin waktu dan bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan. Fahira percaya dan meyakini keyakinan tersebut. Saya Bu. Ya, akan melakukan ya. Akan. Ya, baik. Kalau Fahira sudah meyakini akan keyakinan kelas kita dan sudah mengetahui kesalahan Fahira pagi tadi, sekarang Ibu mau tanya sama Fahira, kira-kira menurut Fahira solusinya apa sih yang harus dilakukan Fahira supaya kesalahan yang tadi tidak terulang
Ya, bagus. Ada lagi yang bisa dilakukan? Minta tolong sama untuk membangunkan. Ya, boleh. Boleh tadi yang pertama kata Pak Ira, oh saya tidak akan tidurnya terlalu malam. Ya, bagus. Kedua, Pak Ira tadi bilang kami akan alarm. Ya, disetel alarmnya supaya nanti terbangun pada saat alarmnya berbunyi. Atau tadi kata Pak Ira meminta bantuan mama. Ya, bagus. Kalau untuk mengerjakan tugas, bagaimana Pak Ira solusinya? Dengan cara apa? Supaya tugasnya Pak Ira dilaksanakan dan dikerjakan bagaimana? Habis sekolah untuk mengerjakan tugas, Bu. Oh iya, pulang sekolah jadi langsung buru-buru mengerjakan tugas ya, supaya tugasnya semuanya selesai bagus. Berarti Pak Ira sudah mengerti ya keyakinan kelas kita apa dan apa yang harus dilakukan Pak Ira untuk mengatasi masalah yang tadi. Jadi tadi apa yang pertama akan datang tepat waktu dengan tidak tidur terlalu malam. Ya. Kedua juga Pak Ira bisa menyetel alarm ya, betul, ya bagus nanti. Berarti Pak Ira akan menjalankan semua itu. Baik, itu merupakan suatu komitmen dari diri Pak Ira supaya datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Semoga kedepannya besoknya Pak Ira tidak datang terlambat lagi dan juga bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Baik. Baiklah ya itu dan Ibu, semoga Pak Ira meyakini keyakinan kelas kita dan supaya Pak Ira datang ke sekolah tidak terlambat lagi dan mengerjakan semua tugasnya ya. Setelah saya berbicara dengan Bu Yeli, saya mengerti bahwa keyakinan kelas itu penting dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak datang terlambat lagi ke sekolah dan bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Bapak Ibu, itu adalah contoh restitusi dengan menggunakan 3 langkah segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Itulah materi yang telah saya sampaikan pada aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Semoga dengan materi ini dapat menambah keilmuan kita sharing berbagi pengalaman, mungkin juga dengan materi budaya positif tadi dapat mengubah paradigma kita yang selama ini kita yakini dengan melihat berbagai budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Mawarni, guru SDN 2 Keresek. Setelah kemarin saya mengikuti seminar tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Yeli Ratnawati, sekarang saya paham bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Dan kita sebagai pendidik harus dapat memahami kebutuhan dasar setiap peserta didik kita. Selain itu, saya juga memahami bahwa posisi kontrol yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru memberikan dukungan terhadap murid yang untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, serta menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Aninita, guru SDN 2 Keresek. Alhamdulillah, setelah kemarin mendapatkan pengalaman pembelajaran dari Bu Yeli, sekarang saya memahami apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan hal yang harus kita terapkan. Salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas bersama anak dengan tujuan agar anak dapat bertanggung jawab dan dapat berpikir kritis serta dapat meyakini tentang nilai-nilai kebajikan. Saya juga memahami bahwa hukuman bukanlah cara yang tepat untuk menerapkan kedisiplinan, tetapi dengan kita memberikan penguatan terhadap anak, membawa dampak yang positif terhadap tumbuh kembangnya karakter anak. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeli Ratnawati, CGP Angkatan ke-7 dari SDN 2 Keresek, Kabupaten Garut. Alhamdulillah, saya telah melaksanakan diseminasi untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Refleksi dari
penerapan budaya positif yang telah saya laksanakan di kelas adalah saya melihat bahwa dengan memberikan penguatan terhadap anak dapat menumbuhkan motivasi serta dapat membentuk karakter anak menjadi lebih kuat, lebih kritis, serta anak dapat lebih menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Selain itu, anak juga akan merasa dihargai dan mereka pun akhirnya dapat menghargai dirinya sendiri. Dengan menerapkan budaya positif, anak juga akan meyakini dan percaya terhadap nilai-nilai kebajikan yang harus mereka miliki. Perbaikan dalam menumbuhkan budaya positif ke depannya adalah saya akan menyusun rencana untuk menerapkan kebiasaan positif ini di rumah dengan cara melakukan kolaborasi dengan wali murid supaya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan positif di rumah dapat menjadi budaya positif yang baik di sekolah maupun di rumah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.